Nah, memang kami banyak yang pesimis dulu Bang Uli. Banyak yang pesimis. Betul. Paling 6 bulan nanti. Nggak ramai lagi. Nggak ramai lagi. Okay. Ayo ke Teluk Jering. Teluk Jering menyapa dunia. The homeland of Melayu. Berbagai wahana dapat memanjakan liburan Anda. Banana boat, donat boat, perahu hias, pompong, ATV, mini cross, odong-odong, dan berbagai jenis wahana lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di Bang Uli Channel di pagi yang cukup cerah ini. Ya, pagi ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa, masih muda ya. Tapi hari ini beliau sudah banyak prestasi-prestasi yang ditorehnya di apa istilahnya, khususnya di bidang pariwisata. Nah, jadi untuk Bang Uli sampaikan kepada sobat semua, ini namanya rekan kita ini adalah Husni Mubarak, ya. Husni Mubarak ini kalau tidak salah saya mantan presiden ini. Tapi beliau ini hari ini tidak hadir sebagai presiden, tetapi hadir ke Bang Uli Channel untuk menyapa semua sobat Bang Uli tentang bagaimana nanti beliau membantu terutama kampung halamannya, ya, kampung halamannya untuk menjadi salah satu tempat ataupun destinasi wisata yang hari ini sudah luar biasa dikenal di Pekanbaru, di Kampar ya terutama, kemudian juga seprovinsi Riau, bahkan se-Indonesia, karena sudah sampai kemana-mana kegiatan beliau ini. Bahkan mancanegara. Bahkan mancanegara. Ya, nah mudah-mudahan nanti setelah beliau hadir di tempat kita dan berbincang bersama Bang Uli Channel ini, tempat wisatanya itu apa sih sebenarnya, kan jadi kepo deh ya. Sobat Bang Uli Channel jadi kepo, jadi penasaran apa sebenarnya gitu ya. Nanti Husni yang akan ceritakan ke kita apa sih sebenarnya yang sedang diusahakan sekarang. Sedikit saja kita buka biodata beliau ini, namanya Husni Mubarak, masih muda. Beliau ini sekarang sebagai ketua kelompok sadar wisata ya. Kelompok sadar wisata yang ada di Pulau Cinta. Di desa Teluk Kenidai ya, itu Kabupaten Kampar. Ya, jadi bagi sobat Bang Uli mungkin tidak asing lagi ya Pulau Cinta. Jadi cukup sedikit saja saya perkenalkan. Nanti silakan Husni yang bercerita ke sobat Bang Uli semua. Baik Husni, selamat datang di sobat Bang Uli Channel. Ya, kami sangat senang, saya terutama Husni bisa hadir di sini dalam kondisi kesibukan sehari-hari, bisa bersama kami di sini. Mungkin untuk awal ini kita ingin mengetahui lebih dekat dulu, selain sosok Husni sendiri, tentu bagaimana sih sebenarnya awal dari Pulau Cinta ini, ya. Husni memulai memulai usaha atau memulai Pulau Cinta ini bisa sampai terkenal seperti sekarang. Nah, itu seperti apa proses perjalanannya. Nah, setelah itu mungkin nanti kondisi kekinian hari ini seperti apa sih sebenarnya kondisi Pulau Cinta hari ini. Kabar-kabarnya udah makin top aja. Udah makin luar biasa, pengunjungnya makin banyak ya. Kemudian juga makin dikenal oleh masyarakat se-Indonesia, se-Riau, bahkan pihak Kementerian Pariwisata juga sudah pernah sampai ke sana beberapa kali, ya kan? Nah, ini mungkin nanti menjadi bahan perbincangan kita. Silakan kepada Husni, perkenalkan diri dulu kepada sobat Bang Uli semua supaya penikmat channel kita ini bisa lebih akrab dengan Husni Mubarak ini. Silakan Husni. Ya, assalamualaikum Bang Uli Channel. Iya. Alhamdulillah, ini terima kasih Bang Uli. Ini karena Bang Uli. Jangan dibocorkan ininya. Jangan Bang Heru. Karena ini senior saya juga dan juga guru besar saya juga. Iya. Jadi perkenalan sedikit, saya nama saya Husni Mubarak. Iya. Jadi
bercerita tentang Teluk Jering aja. Banyak yang udah kepo namanya. Iya, siap. Mau dengar apa sih Teluk Jering? Apa sih Pulau Cinta? Pulau Cinta ini ya, oke. Silakan. Gimana sejarahnya? Jadi orang yang sobat-sobat apalagi milenial nih lagi kepo-kepo. Nah, di sananya suasananya kan enak tuh Bang Uli. Karena pantainya yang putih bersih, ada juga. Padahal di sungai ya. Padahal di sungai ada pantai. Ada pantai. Itulah uniknya Pulau Cinta. Itu uniknya Pulau Cinta Kampar. Silakan. Jadi apa sih sebenarnya itu? Jadi Pulau Cinta Teluk Jering tuh. Jadi, sebenarnya kami itu ada 6 destinasi. Nah, memang yang paling terkenal Pulau Cinta tuh. Karena masih kami buka baru 1. Ada 6 destinasi Pulau Cinta Teluk Jering tuh. Nama Pokdarusnya kelompok sadar wisatanya Teluk Jering kan. Teluk Jering. Jadi Pulau Cinta, camping ground, agrowisata, Danau Matahari Kembar, hutan wisata, jembatan gantung. Ada 6 destinasi wisata Teluk Jering. Kemudian ada yang kepo, namanya banyak yang kepo. Gimana ceritanya kok bisa viral kayak gitu? Sampai sekarang udah 4 tahun masih eksis saja. Biasanya kan ada wisata turun, ada yang naik, turun, ada wisata dadakan. Betul. Memang kami banyak yang pesimis dulu Bang Uli. Banyak yang pesimis. Paling 6 bulan nanti. Tidak ramai lagi. Hilang nanti karena itu inilah dari sini kami ini balik dari sejarah. Memang kami dengan kesibukan banyak. Jadi meninggal kampung. Ini kampung halaman kami. Ini sangat memperhatikan baik dari segi ekonominya, kenakalan remajanya, belum lagi banyak, belum aksesnya ke kampung itu sangat luar biasa. Jadi kalau kampung di dalam sawit di dalam kebun sawit ada kampung. Jadi kalau dulu saya sering di masjid-masjid, kan saya ada program 1 ayat 1 hari itu, saya sering bilang atau bertemu dengan orang-orang dari kementerian, dari dinas, saya sering bilang, kampung kami ini dulu hanyalah kampung kecil. Sekarang masih kecil. Kampung kecil, hanya 50 rumah aja, 50 Tapi rumah. namanya sudah besar. Namanya besar. Kampung kecil, terpencil, terkucil, bahkan terabaikan. Ulang lagi, kampung kecil, terpencil, terkucil, bahkan terabaikan. Dulunya. Sekarang menjadi itu kampung saya, itu kampung saya. Sudah bangga. Sudah bangga. Kayak Bang Uli kan? Itu Riau, itu Kampar tuh, kampung saya. Iya kan? Jadi ada kawan-kawan abang dari Bang Uli dari Jakarta, dari mana-mana, mau kemana wisata? Pulau Cinta. Ada yang dekat tuh di Pulau Cinta kampung saya. Kampar tuh. Jujur kan? Benar kan? Betul. Jadi bangga kita. Jadi bangga dengan kita karena ini sesuatu hal yang positif. Bukan bagi kita aja, bagi semua, Bu. Kalau kami tentulah warga Teluk Jering tentu bangga dengan belum lagi ekonomi masyarakat yang sangat luar biasa. Meningkatnya. Jadi dulu mencari ikan, beladang, malamnya cari ikan, bapak-bapak semuanya termasuk kami cari ikan, siangnya bertani, bercocok tanam, berkebun, pokok itulah usaha. Berapalah upah ibu-ibu tuh kalau dulu tahun 2016-17 tuh 50.000 satu hari. Satu hari 50.000. 50.000 satu hari. Hari ini upahan. Upah kalau kita bekerja sama orang lain, kita bawa makannya. Kalau kata orang-orang di kampung tuh dulu kalau kita kerja ke kebun tuh, kalau udah siang tuh dapat komaknya. Komak itu udah gelosak. Badan basah, dapat 50.000. Dapat 50.000. Dapat 50.000. Udah dikerja di somak, dapat komaknya lagi. Sekali siang tuh kan keringat tuh. Kita bawa pula makanan, dapat gaji 50.000. Sekarang hari ini kalau hari Minggu aja itu yang jualan yang sedikit aja, jualan pok mie apa tuh 500.000. Itu minimal luar biasa. 500.000. Itu kalau gajinya sudah 300.000 tuh. Luar biasa. Itu dapat pula sama orang tuh. Dulu kita kalau sekarang kita tengah hari bukan dapat lomak, dapat. Sekarang mencari duit kalau dulu mencari duit di somak, tengah harinya dapat komak. Kalau sekarang mencari duit dekat orang banyak, dapat lomak. Kalau tengah harinya dapat makan lomak.
Luar biasa orang. Iya. Jadi dari somak jadi koma. Sekarang cari duit dari orang banyak dapat lomak. Dapat makan lomak. Dan kemudian kita ancak-ancak katanya. Iya. Cantik-cantik gitu kan. Itu. Apa bajunya udah bersanding-sanding? Bersanding-sanding udah. Kau dulu bakal lemak biak ya kan? Apa bahasa Indonesia ini? Biar orang kepo yang carinya. Bakal lemak biak. Kita kasih di bawah sih. Ya nanti bakal lemak biak. Itu bahasa lama biak itu sudah nggak tentu arah. Bahasa ocu yang halusnya. Baju yang tak tahu ke sana kemari, udah sering, udah apa itu bakal lemak biak. Jadi supaya nanti sobat Bang Uli paham ya. Ini bahasa khusus dari Kampar sana kan gitu. Lanjut Bang Husni. Jadi Bang Uli, dari itulah kami saya alumni UIN kan. Iya. Man satu ya. Man satu. Senior. Iya, betul. Jadi ada senior kita juga tuh dari UIN juga kan. Dia tugas di Pelalawan. Gimana nih Bang Husni? Kampung kita ini kriminalnya banyak. Satu hari kalau ndak kelahi ndak teluk jering. Oh, ndek. Aceh apa nama pokok ndak kelahi satu hari itu ndak teluk jering namanya dulu. Betul. Kelahinya bukan dia sama dia aja. Ini adik beradik. Tak senang hatinya kalau tak berkelahi. Karena karena kegiatan. Jadi kami waktu itu sama Ustaz Sawir, kalau dia apanya Sawir Melka loh kan. Iya, Sawir Melka. Iya. Jadi baliklah kita ke kampung. Jangan kita sibuk ngurusin kampung orang. Kampung orang udah maju, kampung kita tertinggal aja. Iya, betul. Gimana? Jadi gimana caranya nih Buya? Ustaz untuk apa nih? Tidak ada kuncinya kalau untuk maju itu dengan agama katanya. Iya. Kita apakan masjid? Kita hidupkan masjid. Mohon maaf, memang masjid itu dulu tempat kandang kambing. Iya, betul. Prihatin kami, Bang Uli. Yang surau itu mungkin ya? Yang masjid masjid kan kecil itu kan masjid itu memang kecil masjid. Kalau di kota-kota tuh surau tuh. Betul. Tapi udah bagus sekarang ya. Alhamdulillah sekarang sudah cantik, sudah apa kan? Jadi dihidupkan agamanya dengan agama ini kami tengok ada peluang nih wisata kita coba-coba aja. Mana kita bersihkan, ada orang camp, anak-anak mahasiswa datang kami apa kan? Oke. Kalau mau camp sini syaratnya ada satu. Tidak bayar. Kalian punya medsos? Punya Bang. Setiap kalian wajib post kegiatan kalian di sini. Okay. Kalau ada 100 orang wajib post dan dibagikan minimal 10 kawannya. Itulah makanya viral. Itu cara pertamanya ya. Itu cara pertamanya. Sobat Bang Uli. Jadi undang orang datang, tidak perlu diambil duitnya, tapi viralkan di media sosial. Ya. Kemudian kami tetap bagaimana melayani warga itu dengan ramah. Tentu ciri khas orang Melayunya itu ramah. Kalau wisata itu kan ada sabta pesona, keramahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, kenangan, keramahan kan. Betul. Jadi itu ciri khas orang Melayu itu ramah. Iya. Orang Melayu itu ramah siapa? Iya. Bang, ya Bang Uli. Bang Melayu kan. Balik ke Bangkalis sana. Bang Uli. Iya. Jangan coba-coba kalau kita bawa mobil ditutup kacamata sombong Bang Uli. Padahal kita kepanasan kan. Jangan harus diturunkan walaupun panas. Apa kan Bang? Bang tidit kan. Iya. Jadi memang konsep pendekatan kemanusiaan lah ya. Iya. Konsep kemanusiaan itu kan ramah tamah, kemudian agama, religi itu yang paling penting. Berarti kemanusiaan ya. Iya. Memanusiakan manusia sehingga memang mendatangkan orang banyak ke sana dengan pola yang tadi ya. Karena kami selalu berdoa tuh. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kampung kami ini, Teluk Jering. Seperti barokahnya kota Makkah dan kota Madinah. Allahu Akbar. Sering. Iya. Itu setiap waktu, setiap sholat kalau kami imam itu. Iya. Bahkan yasinan itu kami itu kan. Jadi program memang kami tonjolkan nilai-nilai religiusnya di situ. Iya. Jadi kalau nilai-nilai religiusnya kita kembangkan, insya Allah ini Allah yang jaga. Betul. Kalau Allah yang jaga ya selesailah. Manusia ini lemah semuanya. Iya. Manusianya kecil semuanya kan. Jadi kondisi sekarang seperti apa? Katanya berkembang luar biasa.
Alhamdulillah Bang. Iya. Itu perlu dipiralkan, udah viral sendiri gitu. Itu dulu kan waktu ada kami kegiatan pesta pesta Teluk Jering. Pesta Jering 2018. Party in the Bay. Pekanbaru Pos tuh. Iya. Mudah-mudahan tahun ini kita buat lagi lah ya. Kalau mudah-mudahan nanti biar sobat mudah-mudahan didengarin sama manajemen Pekanbaru Pos lagi. Ini nyindir Bang Uli. Ingat nostalgia sama Bang Tom itu sama banyak sih. Iya. Mudah-mudahan didengarin sama orang Pekanbaru Pos kan. Iya, mudah-mudahan. Enggak perlu besar-besar Bang. Yang penting ikatan kita tuh kan. Tapi sejak kegiatan seperti itu ada party, ada festival di sana, itu makin banyak. Makin banyak Bang, makin banyak. Infrastruktur juga. Infrastruktur sekarang infrastruktur jalan. Jalan yang saya bilang tadi kampung kecil, kampung terkucil, terabaikan tadi. Dulu orang Semenge. Dulu kalau waktu Abang ke sana waktu 2018 tuh kayak naik kuda. Kayak naik kuda. Jadi saya di Semenge tuh Bang. Ini kayak naik kuda nih. Ya enggak apa-apa kan. Kita kan ada proses kan. Betul. Jadi alhamdulillah sampai sekarang luar biasa. Di aspal hot mix nomor 1 2,7 kilo itu dengan anggaran 9,8 miliar. Masya Allah. Terima kasih Pak Pemda Kampar ya. Pemkab Kampar. Terima kasih Pemda Kampar juga dari provinsi juga tentunya dari pusat. Ini dana DAK, dana alokasi khusus. Jadi semua tentunya yang dinas-dinas terkait semuanya. Keterlibatan media pun juga Bang. Betul. Karena tanpa media ini. Pokoknya kita ucapkan semua lewat channel kita ini, kita ucapkan terima kasih kepada semua. Semuanya termasuk masyarakat situ. Nenek mamanya karena kekompakan masyarakat inilah Teluk Jering ini. Kalau tidak kompak Bang, tidak bisa Bang. Iya. Mana bisa Bang Husni kerja sendiri? Tidak bisa Bang. Sepintar-pintar apapun. Tapi yang saya dengar di sana kompaknya tuh karena sesuku kabarnya. Iya kan? Kalau ada di Kampar itu kan. Itu perlu orang banyak bertanya waktu itu Husni. Jadi kok bisa ya Teluk Jering itu dikelola sehebat itu? Usut ternyata di situ homogen gitu. Nah, ternyata memang satu suku, tidak terlalu susah mengaturnya. Tapi dulu banyak kenakalan, banyak apa ya. Begitu ada kegiatan wisata di situ, ternyata itu juga menjadi satu ini ya. Betul nggak kira-kira tuh yang saya bilang tadi itu? Jadi betul tuh, betul Bang. Jadi satu suku kalau kami Kampar tuh domo. Jadi satu domo. Jadi Pak Bupati kita tuh nenek mama kita tuh sekarang. Oh Pak Catur ya. Pak Catur kan suku domo. Suku ya. Jadi kami himbau juga di sini Pak Catur tolong balik tengok ke Menakan. Iya. Tengok kami. Oke. Kemarin dah dia yang. Tapi luar biasa dukungan Pak Bupati ke luar biasa. Walaupun dia ndak ke Teluk Jering udah 2 tahun ini, tapi dia di hatinya tetap Teluk Jering. Oh gitu. Tetap program-program beliau sangat luar biasa. Oke. Teluk Jering. Nah, kami juga ingin tahu nih, mungkin Sobat Bang Uli juga kepo dengan kelompok yang ada di sana sekarang. Yang ketuanya kebetulan memang Husni juga kan ketuanya. Jadi di setiap tempat wisata itu Sobat Bang Uli, memang supaya dia bisa berkembang dengan baik, itu pemerintah menganjurkan di sana agar dibentuk kelompok sadar wisata. Ya kan? Nah, di Pulau Cinta ini itu sudah terbangun dengan baik sistemnya. Jadi nanti lewat kelompok sadar wisata itulah sebuah destinasi wisata itu bisa dikelola, ya kan? Supaya nanti tidak amburadul gitu. Jadi ada pedoman-pedoman yang disiapkan oleh pemerintah untuk jadi acuan bagi sebuah destinasi wisata, ya kan, seperti Pulau Cinta itu. Nah, kebetulan Husni ini juga Sobat Bang Uli semua adalah ketua kelompok sadar wisata Desa Teluk Jering itu, ya. Jadi kita dusun ya. Dusun Teluk Jering ya. Desa Teluk Kenidai. Sorry ya. Jadi desanya Teluk Kenidai, dusunnya di Teluk Jering. Nama tempat wisatanya Pulau Cinta. Ya, jadi seperti apa sih sebenarnya peran dari Pok Darwis desa sana itu untuk membangkitkan gairah dan semangat Pulau Cinta ini menjadi sebuah kawasan destinasi wisata yang hebat seperti sekarang. Silahkan Husni bisa jelaskan ke Sobat Bang Uli semua. Jadi sebenarnya peran dari
Pok Darwis. Pok Darwis ini simpel aja. Bagaimana menyadarkan masyarakat ini peduli dengan wisata. Ya, namanya kelompok sadar wisata. Itu yang kalau yang pokok terpenting. Ya, yang utama. Cuma diatur oleh undang-undang dari Kementerian Pariwisata, juga ada instruksi Presiden nomor ada tuh. Iya. Kemudian SK-nya saja dari Bupati ya? Iya, dari Dinas Pariwisata kan? Iya, yang pengukuhan Bupati kemarin Bupati kan? Pas kegiatan kita 2018 ya? 2018 kemarin kan. Jadi memang kita harus menjadi contoh. Kemarin tuh, ya, waktu belum itu saya di Cemee. Iya. Apa nih wisata? Masa tempat kerbau mandi-mandi kerbau dibuat wisata? Iya. Merubah mindset. Cara pandang masyarakat itu bagaimana dia mau. Apalagi orang yang biasa ke kebun, dibawa berdagang, enggak cocok, enggak nyambung. Lama ya? Lama nyambungnya. Menyadarkannya itu lama ya. Apalagi temu sama orang nanti, Pak, gimana caranya? Ini apa ya? Jadi bagaimana menyadarkan? Itu semuanya diajarin Bang Uli. Masuk saya kemarin tuh waktu pertama tuh jual kelapa. Saya masuk. Cara membukanya bagaimana, menawarkannya, bagaimana apanya. Ini belum ada pelatihan sama dinas. Ini cara otodidak saya saja. Aja lihat-lihat itu ya. Lihat-lihat aja. Bagaimana orang mengelola, kita buat di situ. Iya, kita buat kayak gitu kan. Alhamdulillah luar biasa jual beli waktu itu. Iya. Jual kelapa aja, enggak jual yang lain. 1.500.000 Bang. Modal 5.000. Dalam 1 minggu tuh ya? Enggak, 1 hari. Oh, 1 hari. 1 hari 1.500.000. Iya. Modal 5.000, jual 10.000. Berapa untung? Separuh. 1.500.000 berarti 750 untung. Saya gini-gini kan, dekat orang kampung, dekat kakak saya. Enggak mau kalian jualan, enggak. Enak kebun lagi, sehat badan. Apa? Banyak lah. Oh, lama juga Usni. Lama. 1 tahun lebih saya untuk meyakinkan. Ada 2 orang yang mau, 3 orang, bertambah banyak. Betul. Saya gini nah. Tapi udah pandai orang itu semua, saya nggak jualan lagi. Udah 1 tahun. Iya. Ngurus masjidnya lagi ya. Masjid aja. Ini banyak yang cari. Mana Usni ada deh. Di masjid aja dicari. Oke. Jadi hal terberat waktu itu kerja Pok Darwis yang menyadarkan ya. Iya, menyadarkan. Banyak yang disadarkan. Itu baru sadar jualan. Belum lagi masalah kebersihannya. Ini kan bagian dari sabda pesona juga. Betul. Kalau udah sembraut aja, tidak diatur tempat jualannya, kemudian sampah-sampah berserakan. Mana mau orang? Betul. Ya, itu sampai sekarang pun kayak gitu. Saya ngetip. Biar dibilang orang gila. Apa ngetik sampah kerja itu? Tapi begitulah semangat seorang ketua Pok Darwis ini ya. Memang harus kita yang harus terjun langsung. Iya. Bukan kita suruh orang tuh, kita yang buat contoh. Kalau dalam agama dakwah bil hal. Dengan contoh langsung. Iya betul. Itu pun banyak yang nggak suka. Ya, tapi dengan Pok Darwis ini justru Pulau Cinta makin bagus ya. Artinya makin ada pihak-pihak yang peduli, ada pelatihan ya yang kita adakan. Gitu kan? Makin banyak juga pihak-pihak yang datang ke sana ya. Sponsor-sponsor juga banyak. Ya. Terus ada yang unik juga saya lihat di Pulau Cinta itu aktivitas masjidnya gitu. Iya. Sekarang kan dulu sini jualan ya. Dulu jualan. Jualan tuh enggak lama tuh Bang. Tapi jualannya paling entah sebulan saya tuh ada yang jualan saya bina aja langsung. Iya. Jadi kan saya enggak niat jualan. Berubah waktu itu dari jualan terus ingin memulai dengan menghidupkan agama tadi. Balik ke masjid. Itu yang saya di tempat-tempat mana-mana saya dengar memang di Pulau Cinta itu yang memang agak berbeda gitu. Jadi setiap waktu diingatkan sholat, setiap beberapa menit, beberapa ini diingatkan untuk bersedekah. Benar. Kemudian juga dari mic itu yang kedengaran ke semuanya itu kalau nggak salah kita Sobat Bongli itu memang diingatkan kalau ada yang memungut parkir melebihi ini, nanti jangan mau Nah itu yang mungkin menjadi ini juga. Itu trik dari mana tuh dapat sama Husni? itu trik yang naluria atau memang naluria? Naluria. Itu memang datang sendiri ya. Jadi kan itu Bang Uli memanggil orang sholat ya kan? Iya betul. Itu kan. Jadi udah satu hadis, satu ayat, satu hadis kan? Itu program masjid. Karena saya juga kemarin tuh sebagai ketua masjid, ketua umum masjid. Jadi saya bagaimana meramaikan masjid. Memang itu paru-paru jantung dari
paru-paru, jantung dari kampung itu adalah masjid. Apabila jantungnya itu bagus, maka mompa darahnya semuanya akan bagus. Kampung itu. Jadi kuncinya memang di masjid itu. Itu makanya saya fokus di situ. Jadi apapun mau ada tamu ke masjid. Kalau cari di pantai, mau dicari di kedai-kedai, enggak ketemu sana. Cari aja di masjid. Jadi memang diingatkan tuh sekali pagi, terus pagi Sabtu dan Minggu itu di sholat duha, impak dan duha. Jadi memang yang ramai di situ memang weekend ya? Iya, weekend. Nah, hari-hari biasanya udah ramai ya? Ramai terus. Apalagi libur. Apalagi nanti libur sore yang paling kan, di Maret ini ada liburan lagi nih, 4 hari kan. Jadi pagi-pagi impak dan duha. Jadi dipanggil tuh Bang. Bang Oli. Iya, betul. Ayo impak dan duha. Mari kita buka pintu rezeki dengan sholat duha, jaga keberkahan harta dengan berimpak, bersedekah. Ayo. Itu suara Husni tuh. Kalau sobat Bang Uli pergi ke Pulau Cinta, kedengaran suara seperti itu, suara Husni ini orangnya nih. Selamat datang di Teluk Jering. Terima kasih atas kunjungannya. Kunjungan Anda kebanggaan bagi kami. Jadikan Teluk Jering tujuan wisata keluarga Anda. Ayo ke Teluk Jering. Teluk Jering menyapa dunia. The homeland of Melayu. Berbagai wahana dapat memanjakan liburan Anda. Banana boat, donat boat, perahu hias, pompong, ATV, mini cross, odong-odong dan berbagai jenis wahana lainnya. Ayo berbelanja di Teluk Jering. Berbelanja di Teluk Jering dijamin terjangkau oleh dompet dan kantong Anda. Berbelanja di Teluk Jering dijamin ramah dengan dompet dan kantong Anda. Karena semua pedagang kami, operator kami telah terikat dengan peraturan desa yang tidak bisa semena-mena menaikkan barang jualannya. Ayo berbelanja di Teluk Jering, Pulau Cinta. Banyak lagi Bang. Saya memang menghafal itu aja nggak bisa tuh begitu ya. Tapi seorang Husni luar biasa lah ya. Jadi pernah jadi ketua masjid kan, kemudian juga sekarang sebagai ketua kelompok sadar wisata dan saya ya kita doakan lah ya Bang Uli Channel ya, semua sobat Bang Uli kita doakan mudah-mudahan Pulau Cinta ini makin hebat ya. Kemudian nanti dengan melihat ini ada mungkin pihak-pihak pengelola tempat wisata yang lain di Riau bisa juga belajar ke sana kan begitu Husni ya. Mereka ini nggak pelit kok. Mereka ini sangat terbuka, sangat senang gitu melihat orang datang, melihat orang belajar ya. Alhamdulillah ada banyak wisata-wisata lain belajar kami udah buka dan alhamdulillah terkenal termasuk yang lain-lain di Kampar aja ada banyak. Di kampung saya juga ada Pulau Windu, Pulau Batu Langkai namanya. Batu Langkai, kemudian di Sungai Gelombang, Pulau Kosio banyak. Jadi sama-sama karena kami pun kalau dicari kekurangannya ada juga. Ada. Kita jangan mencari kekurangan, kita mencari kelebihan. Tapi kalau belajar dari kekurangan itu perlu. Apa? Tapi dicari-cari. Jangan dicari-cari untuk menyudutkan orang. Kita belajar untuk mengevaluasi. Evaluasi untuk tempat kita. Umpama di tempat destinasi lain ada kekurangan di sini. Nanti supaya kita jangan kena kekurangan, jangan sampai kepada kita kekurangan, kita belajar bagaimana mengantisipasinya. Supaya tidak terjadi. Jadi belajar dari kesalahan orang, jangan belajar dari kesalahan kita. Jadi sebelum kita salah, kita udah belajar sama orang lain. Kemudian ini yang terakhir Husni, mungkin bisa juga buat semua sobat Bang Uli ketahui dan pengelola-pengelola wisata yang lain yang ada di Riau, pengen belajar juga ke Pok Darwis yang ada di Teluk Jering ini kan. Mungkin apa sih yang menjadi apa istilahnya yang tidak boleh, yang boleh begitu, supaya usaha destinasi ini bisa tetap berjalan, ya kan. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan, Bang Uli tanyakan itu, pernah nggak misalnya ada komplain dari masyarakat datang ke Pok Darwisnya atau datang ke petugas kita, nah itu seperti apa tim Husni menyelesaikannya gitu kan? Kan itu wajar-wajar saja, karena saya dengar kemarin sekarang tiket masuknya sudah dilebihkan dari yang kemarin, tetapi kan sudah banyak wahana di sana, fasilitasnya sudah ditambah, itu kan itu wajar saja, ya kan. Nah mungkin perbincangan kita terakhir ini bisa Husni sampaikan sehingga nanti pengelola wisata yang lain bisa belajar lebih banyak lagi tentang itu. Silakan Husni. Jadi yang nama komplain itu pasti ada, di mana-mana ada kan. Apalagi yang kami kelola ini adalah masyarakat yang homogen tadi, yang sama tingkat semua. Mohon maaf tingkat pendidikannya nggak sama. Sedang kantor aja tingkat pendidikannya masuk masuk S1 harus S1 kan. Payah ngaturnya kan. Apalagi nih. Jadi memang caranya memang komunikasi. Diskusikan. Kemudian
dipelajari, dikuasai medannya, di bagaimana. Yang namanya komplain itu banyak, tentu ada kan. Jadi bagaimana kita berjiwa besar. Kalau perlu kita minta maaf sama orang itu dulu. Kita buat ramah tamah, bawa ngopi, bawa minum dulu, minum kopi dulu. Kan enak kan? Sambil ngopi ketawa-ketawa kan. Minum kopi sama Bang Uli kan. Jadi berbincang-bincang karena kalau kita ada dekat, berbincang-bincang, komunikasi pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Jadi dikomunikasikan, ya namanya kan enggak seperti sekarang udah bagus. Dulu kan enggak semudah seperti yang dibayangkan orang sekarang. Banyak yang tidak banyak rintangannya, Bang. Banyak rintangannya kan. Tapi itu mungkin Abang pernah juga dengar cerita dari orang kan. Banyak rintangannya kan. Tapi tetap kita musyawarahkan. Musyawarah, mufakat. Jadi yang namanya ya itulah. Sekarang udah berapa sih kunjungan ke sana? Kalau dalam seminggu itu atau dalam sebulan catatan kawan-kawan Pok Darwis? Ini masalahnya agak kami rahasiakan gitu. Dalam pandemi kan. Tapi ribuan. Ribuan kan. Ribuan terus itu pasti ada ribuan. Saya lihat videonya, lihat foto-fotonya memang parkir mobil aja udah nggak muat kayaknya. Ada yang alhamdulillah luas tempatnya kan. Pendapatannya juga luar biasa. Artinya ekonomi masyarakat bisa bangkit ya. Kemudian juga kesadaran masyarakat bersosialisasi juga perlu dicatat Bang Uli. Perlu dicatat. Untuk masuk enggak gratis, Bang. Oh, gratis. Gratis. Hanya bayar parkir aja. Parkir itu untuk untuk operasional ya. Betul. Jadi enggak ada, kalau kami perlu dicatat enggak ada digaji sana, Bang. Jadi masuk ke Pulau Cinta itu gratis. Itu gratis. Hanya bayar parkir. Ya, parkir itu untuk keamanan kendaraan kita sendiri, Sobat Bang Uli ya. Jadi jangan berpikir wah ini gratis masuk. Enggak ada gitu. Enggak ada. Jadi gratis masuknya. Dulu kan 2.000 sepeda motor, 5.000 mobil kan. Sekarang kita naik udah naik 6 bulan nih. 6 bulan nih karena biaya personal kita memang naik. Karena memang banyak fasilitas ya, lihat fasilitas yang harus diapakan. Kemudian ya itulah yang harus ditingkatkan lagi kan. 5.000 apa segala macam udah naik ya kita buat. Tapi bagaimanapun kita doakanlah semua Sobat Bang Uli pengelolaannya ke depan lebih baik lagi ya kan. Pok Darwis yang ada di sana juga makin berkembang ya. Kita jadi kalau perlu juga warga yang kepo-kepo tuh. Yang kepo-kepo Bang Uli tuh. Apa Bang Uli omongnya kepo. Jadi kalau mau ke Pulau Cinta tuh jangan berbelanja di mall. Jangan berbelanja di swalayan. Ayo berbelanja di rakyat biasa, di warung sebelah dan berbelanja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Karena di khususnya Teluk Jaring ada 2 bahkan sampai 10 orang keluarga yang harus dihidupinya untuk berbelanja. Jadi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kelas bawah kita. Jadi yang berbelanja contohnya Aqua, beli aja lah di situ sama harganya. Beli kelapa muda 12.000 samanya. Ada pula kelapa muda khasnya betul. Ini bawa pop mie, ini ada yang bawa pop mie langsung. Memang kami tidak kami larang, tidak ada sanksinya, tidak ada apanya kan. Tapi marilah berbelanja di sini. Kalau tidak jangan berbelanja di mall. Ini jangan marah orang mallnya. Di mall dan swalayan, berbelanja di warung sebelahnya. Warung sebelah rumahnya, bawa sana tidak apa-apa. Kalau dapat di Teluk Jaring. Pesannya bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi. Ini untuk membantu masyarakat kita, membantu pemerintah kita. Membantu pemerintah. Karena memang invest di pariwisata ini enak, Bang. Investnya biayanya murah, duitnya masuk terus, kita happy aja. Nilai-nilai religius pun dapat situ. Itu yang paling penting. Jadi kami di situ nilai religiusnya tinggi. Jadi itu tetap dijaga itu ya. Jaga etika dan moral. Kampung kami adalah kampung berbudaya yang tinggi dengan nilai-nilai religiusnya. Anda sopan, kami pun segan. Itu diingatkan terus-terus nih ya. Orang Melayu memang kayak gitu. Baik, di akhir sesi kita ini mungkin ada hal-hal yang closing yang perlu Husni sampaikan ya, baik untuk keluarga sendiri, baik untuk masyarakat yang ada di sana, baik untuk masyarakat yang ada di Riau yang akan datang ke Pulau Cinta sendiri. Silakan Husni, disapa Sobat Bang Uli kita terakhir. Yang pertama untuk pemerintah tentu terima kasih semuanya. Itu dia. Itu yang paling. Terima kasih banyak. Kemudian media terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Kemudian keluarga yang telah sabar. Sabar, Bang. Dulu memang tidak sabar. Sekarang udah luar biasa. Apalagi istri saya. Sudah paham. Nurbaitia saya. Sangat luar biasa sabarnya. Saya
Karena tanpa istri saya, tanpa pendamping saya ini tidak bisa kayak gini. Agak ini juga kepala, memang ini. Jadi memang ini terima kasih kepada semua lah, terutama warga Teluk Jering yang selalu kompak. Siap. Jadi yang namanya kekurangan saya tentu ada. Saya tentu minta maaf kalau memang ada kekurangan. Tapi jangan menonjolkan kekurangan saja. Mari sama-sama kita untuk membangun pariwisata ini, terutama Teluk Jering ini, dan pemerintah sangat luar biasa memberikan kepada kita. Mari kita apresiasi. Oke. Terima kasih Husni, Husni Mubarak ya, Presiden Mesir ini. Pokoknya Bang Uli Channel hari ini kedatangan Presiden Mesir ya. Saya tidak tahu yang keberapa. Ya luar biasa sekali. Nanti tunggu tayangan kita dan tonton terus channel Bang Uli ya, Bang Uli Channel. Jangan lupa ya, nanti di-subscribe ya. Disebarkan ke semua itu. Buat pula seperti yang awal kemarin. Jadi boleh nonton Bang Uli di Pulau Cinta asal di-subscribe. betul. Bisa. Terima kasih. Makasih. Salam ke keluarga Husni. Baik sobat Bang Uli semua, sampai kita di akhir perbincangan kita ini di sesi mungkin ini lebih kepada yang muda berkreasi ya, ataupun sudah sukses di usia muda ya. Jadi kita mudah-mudahan sehat selalu sehingga nanti usaha kita juga bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.